Ujar Nabi ada 3 yang pasti. Nabi itu berpasti. Sirin kada berpasti aja sudah pasti, apalagi sirin berpasti. Yang pertama, ujar Nabi kita, siapa-siapa yang dizalim, siapa-siapa yang dianiaya, lalu dia maafkan karena Allah. Dia maafkan karena Allah, bukan karena kadawani, karena Allah. Dia maafkan karena Allah. Pasti Allah jadikan orang ini mulia di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, siapa-siapa yang meminta-minta, mengemis untuk memperbanyak, pasti Allah pakirkan dia. Siapa-siapa yang memberi karena Allah, pasti Allah banyakkan hartanya. Di padang mahsyar nantinya, dikumpul seluruh manusia, ada pengumuman dari malaikat, hendaklah bangun, hendaklah maju orang-orang yang mulia, ahlul fadl, hendaklah maju. Sedikit orangnya, kada banyak maju. Begitu maju, disuruh langsung masuk surga. Udkhulul jannah sira'a, masuk surga segera. Sampai di surga, kenapa kalian masuk surga? Lekasnya orang masih abut lagi di situ macam-macam. Ujarnya, kami ada 3 hal yang kami lakukan dalam dunia yang berhubungan dengan masyarakat, dengan sosial. Yang pertama, bila mana kami dizalim, dianiaya, kami sabar. Bila mana kami dijahati, kami maafkan. Bila mana kami diganggu, kami kada melawani. Pemaaf ini sifatnya ahli surga, sifatnya orang yang beriman. Lalawanannya apa? Nang wajib kita jauhi adalah al-hikid, pendendam. Nah, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin tidak ada yang pendendam. Penyebabnya dendam itu karena ada orang yang menyakiti kita, sedangkan kita kada mampu membalasnya dan kada tahu memaafkannya. Dendam. Bisa juga dendam ini kita dikalahkan oleh orang lain, kita kada mampu menerima dengan lapang hati. Nah, ini dosanya besar. Bahkan dendam ini merupakan induk daripada berbagai macam dosa. Kalau kita dendam lawan seseorang, apa dosa pertama yang timbul? Hasad, kita pasti dengki kepadanya. Al-afu artinya dialah Tuhan yang menghapuskan segala kejahatan hambanya dan memaafkan dari segala maksiat dan kesalahan. Yang demikian itu ada kalanya sesudah si hamba tadi bertobat dan mendapat hukuman, dan ada kalanya kemaafannya itu sesudah tobat tanpa dihukum, dan ada kalanya kemaafan yang diberikannya itu tanpa melalui tobat dan tanpa melalui hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil afu yaghfiruz dzunuba wa yamhu wa yatubu ala man taba wa ya'fu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi dinuhu ya'lu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mad'u. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis sumuwi wal ulu wa ala alihi wa sahbihi wa man lahu yanhu, amma ba'd. Yang ke-82 daripada asma'illah al-husna, yaitu al-afu. Al-afu ini maksudnya adalah huwallazi yamhus sayyi'at
wa yatajawazu 'anil ma'asi wal khati'at imma ba'da taubati wa 'uqubat wa imma ba'da taubatin faqat wa imma bighairi taubati wa 'uqubat. Al-afu artinya dialah Tuhan yang menghapuskan segala kejahatan hambanya dan memaafkan dari segala maksiat dan kesalahan. Yang demikian itu ada kalanya sesudah si hamba tadi bertobat dan mendapat hukuman, dan ada kalanya kemaafannya itu sesudah tobat tanpa dihukum, dan ada kalanya kemaafan yang diberikannya itu tanpa melalui tobat dan tanpa melalui hukuman. Para muhibbin rahimakumullah, seringkali kita terjemahkan ini al-afu dengan terjemah yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Allah memberikan maaf kepada kita bisa sesudah diberi hukuman. Sesudah kita tobat, kita diberi hukuman, lalu dimaafkan. Ada yang cuma tobat tanpa dihukum langsung dimaafkan. Ada yang tidak tobat, tidak dihukum, langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah al-afu yang maha pemaaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma istakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ini contoh Allah memaafkan kepada mereka sesudah mereka tobat dan diberi hukuman. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam, kemudian mereka Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, dan kalian itu adalah zalim, kemudian kami maafkan daripada kalian sesudah yang demikian itu, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Musa ini sesudah menyeberang laut dengan rombongan Bani Israel dan dikepung oleh Fir'aun dan kawan-kawan. Nabi Musa sampai di seberang, laut ini kembali menyatu, akhirnya Fir'aun dan rombongannya tenggelam. Nabi Musa sampai di seberang membawa jemaah puluhan ribu, ada yang mengatakan di atas 70.000 orang. Nah, sesudah sampai di seberang, ini umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa agar ada kitab pedoman. Ini wahai Musa, kita ini perlu minta kepada Allah kitab pedoman hidup kita. Lalu Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah kitab pedoman, dan dijawab oleh Tuhan, kitab pedoman itu nanti ambil di Jabal Tursina, dan engkau berkhalwat di sana, munajat di sana selama 40 malam berturut-turut. Nah, Nabi Musa berangkatlah ke Gunung Tursina itu, munajat di sana 40 malam. Selama Nabi Musa meninggalkan umatnya 40 malam ini, umat yang ditinggalkan tahu-tahu menyembah anak sapi sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa begitu sampai 40 malam dan pulang ke kampungnya, ke rombongannya, ke kelompoknya, ternyata sebagian, ada yang mengatakan berpuluh-puluh ribu lebih, sudah yang pindah menyembah sapi, ijil, anak sapi. Nah, sesudah itu mereka ini diberikan mau'izah, nasihat oleh Nabi Musa, dan orang-orang yang menyembah sapi tadi akhirnya tobat kepada Allah, dan mereka siap menerima hukuman. Hukumannya apa? Hukum bunuh. Akhirnya orang-orang yang menyembah sapi itu dibunuh oleh mereka yang tidak menyembah sapi. Jadi siapa yang tidak menyembah sapi, itulah yang membunuh orang yang menyembah sapi. Sesudah mereka tobat, sesudah mereka ini dihukum, dibunuh, akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelakuan-kelakuan mereka selama ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam tadi.
Nah ini diberikan hukuman, tobat dulu, diberikan hukuman, hanyar dimaafkan oleh Allah. Ini untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal ana bashiruhun." Ila akhir. Nah, ini ayat menceritakan di mana pada permulaan Islam puasa Ramadan ini sahur, nah kayaknya maghrib buka puasa, sesudah sembahyang isya ada boleh lagi makan minum sampai seterusnya. Jadi sahur sekaligus buka puasa. Kalau sudah sembahyang isya itu kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum, kada boleh lagi berkumpul, berhubungan suami istri. Ini pisadril Islam, permulaan Islam. Jadi waktu makan itu cuma antara maghrib sampai isya. Nah berjalan demikian, satu malam Sayyidina Umar bin Khattab melihat pulang ke rumah, sepulangnya daripada rumah Rasulullah SAW, mulai ke rumah, sembahyang isya sudah, mulai ke rumah melihat bini. Kenapa si bini ini mu'attirah, berharum-harum. Timbul keinginan Sayyidina Umar untuk berhubungan dengan istrinya. Maka sudah sembahyang isya, terjadilah hubungan istri Sayyidina Umar ini. Nah begitu sembahyang subuh, besoknya sembahyang subuh, Sayyidina Umar berkumpul dengan para sahabat di masjid. Rasulullah ada di sana. Sayyidina Umar datang menghadap kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, malam tadi ulun berdosa." "Berdosanya apa aja Rasulullah?" "Malam tadi ulun nimbah isya mengumpuli bini ulun, dan ulun minta ampun kepada Allah." Sekali Sayyidina Umar maju, saya kong nang lain bejurut jo majuan minta ampun juga. Rupanya kada Sayyidina Umar saya kong nenek. Nang lain majuan juga minta ampun juga. Akhirnya Allah menurunkan ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dibolehkan bagi kamu pada malam puasa itu berhubungan kepada istri kamu. Wa afa'ankum, Allah berikan maaf kepada kalian tanpa ada hukuman, tanpa disuruh mengqadha, tanpa bayar kafara, tanpa apa. Setelah tobat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Tuhan, "Fal'an bashiruhunna." Mulai sekarang lakukanlah yang demikian. Artinya boleh semalaman suntuk, boleh mulai terbit, mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Nah ini asal muasalnya cerita demikian. Jadi ini Allah memberikan kepada umat Nabi kita ini pelanggaran hanya dengan tobat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hukuman sedikit pun. Nah kemudian para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga ada lagi Allah memberikan maaf kepada kita tanpa tobat, tanpa dihukum. Walaupun kita kada tobat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Makan, minum, bersetubuh di siang hari bulan puasa dalam keadaan lupa, dalam keadaan kada ingat. Makan siang, untung habis sepiring, mariga, nah aku puasa tadi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bayar hukuman apa-apa, puasa diteruskan. Nah ini al-afu, Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Kala akli wa syurbi wal jima nahara Ramadan nasiyan saumah, tapi asal lupa puasanya.
Al-mu'min bismillahil afu ayyakuna syakiran lillah. Kalau kita mau menghitung, mau merinci apa-apa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang yang haram. Itu kita pandang yang haram, kita palingkan pandangan kita. Kita palingkan pandangan kita, memandang yang sebentar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan oleh Allah. Nah, al-mu'min bismillahil afu ayyakuna syakiran lillah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah bahwa Dia punya nama pemaaf. Allah punya nama pemaaf, kita percaya, kita beriman. Apa iman kita demikian itu? Ayyakuna syakiran lillah, mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi jangan sampai artinya mantang-mantang Allah pemaaf itu lalu sakahandak kita. Oh Tuhan pemaaf juga. Tuhan pemaaf biar sekali-sekali kada apa-apa, Tuhan pemaaf. Nah ini orang nang la aklalah, orang yang tidak punya akal. Nang punya prinsip Tuhan itu pemaaf. Padahal mestinya kita tahu Allah itu Maha Pemaaf, kita justru bersyukur. Arti syukur ini apa? Al-ijtihad fit ta'ah wa bil ma'asi fis sirri wal alaniyah. Arti syukur di sini bersungguh-sungguh bertaat, berbakti kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya baik zahir maupun batin. Itu mestinya. Kita tahu orang ini baik lawan kita, kita berhutang dihutanginya, kita minta diberiinya. Nah, kalau kita tahu orang itu demikian, kita bersyukur, kita cinta lawan inya, jangan ampunnya diambil lagi pulang. Nah itu mestinya. Yang pertama syakiran lillah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, beliau salat di malam hari sampai bengkak kakinya. Menjadi istri beliau, kenapa engkau demikian hai Rasulullah? Padahal Tuhan sudah mengampuni engkau segala dosa yang lalu dan yang akan datang. Padahal sudah diampuni, dijamin oleh Allah Nabi kita. Tetap beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Kenapa? Ujar Nabi, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah, mantang-mantang diampuni sakahandak lah. Ada mau macam itu. Mantang-mantang diampuni, makin bertambah cinta dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang nang akil, karena orang nang berakal. Para muhibbin rahimakumullah, itu yang pertama, kalau kita sudah beriman bahwa Allah Maha Pemaaf, kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, wa ayyafu an kulli man zalamah bal yuhsinu ilaih kama yarallaha ta'ala muhsinan fid dunya ilal usat wal kafarah. Yang kedua, kita mesti memaafkan orang-orang yang menzalim kita, memaafkan orang-orang yang menganiaya kita. Bahkan kita mestinya berbuat baik kepada mereka itu. Sebagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia berbuat baik di dalam dunia kepada orang-orang yang maksiat dan kafir kepadanya. Orang-orang kafir mengatakan Allah berisi anak, Allah berisi bini, Allah macam-macam dipadahkannya. Justru ditambahi Allah rezeki mereka, disihatkan Allah badannya, dibanyakan Allah harta bendanya. Nah ini Allah memberikan contoh kepada kita. Nah, ini buah keimanan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah itu pemaaf, kita pun mesti menjadi orang yang pemaaf. Bahkan lebih pada itu, kita mesti berbuat baik kepada orang yang menganiaya kita. Sekurang-kurang berbuat baik apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, jadi membawa duit mulai rumah nak ke pasar, sampai di toko nukar barang, jadi duit kada ada lagi, dicupit orang. Ini cupit mulai zaman bahari sudah ada, zaman sahabat Nabi.
Bahkan yang dicupit nih Ibnu Mas'ud, sahabat dekat Rasulullah. Tuan guru dicupit biasa aja. Ibnu Mas'ud dicupit orang, ahli Quran. Ibnu Mas'ud dicupit orang. Apa doanya Ibnu Mas'ud kepada orang yang mencupit ini? Allahumma in kana hamalahu ala akhdhihi hajatun fabarik lahu fiha. Ya Allah, jika ianya mengambil itu terdorong karena keperluannya, berikan berkah padanya. Wa in kana hamalathu jara'atun 'ala dzunub faj'alhu akhira dzambi. Jikalau dia mencuri itu karena berani melakukan dosa, jadikanlah itu merupakan akhir dosanya. Nah, ini Ibnu Mas'ud. Jadi mana dizalim orang sudah, diambil orang sudah, didoakan. Ini sekurang-kurangnya mendoakan kepada orang-orang yang menganiaya kita. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasun kulluhunna haqq. Ma min 'abdin yudhlamu bi mazlimatin fay'afu 'anha ibtigha'a mardatillahi ta'ala illa zadahu Allahu biha 'izza. Wa ma min 'abdin fataha 'ala nafsi baba mas'alatin yuridu biha kasrah illa zadahu Allahu biha qillah. Wa ma min 'abdin a'ta 'atiyah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa zadahu Allahu ta'ala biha kasrah. Ujar Nabi, ada 3 yang pasti. Nabi berpasti. Ada 3 perkara yang ketiga-tiganya itu pasti. Yang pertama, ujar Nabi kita, siapa-siapa yang dizalim, siapa-siapa yang dianiaya, lalu dia maafkan karena Allah. Dia maafkan karena Allah, bukan karena kadawani kada, karena Allah. Dia maafkan karena Allah. Pasti Allah jadikan orang ini mulia di dunia dan di akhirat. Nabi itu berpasti. Sirin kada berpasti aja sudah pasti, apalagi sirin berpasti. Pasti dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Dan yang kedua, siapa-siapa yang meminta-minta, mengemis untuk memperbanyak, minta tapi untuk memperbanyak, diisi sudah ada anak minta lagi, pasti Allah pakirkan dia. Allah pakirkan dia. Siapa-siapa yang memberi karena Allah, pasti Allah banyakkan hartanya. Pasti. Ini dibuktikan. Nabi kita pasti terbukti. Orang-orang yang menyumbang masjid 1 miliar, orang-orang menyumbang pesantren 100, 200, 300 juta. Bertambah banyak hartanya. Ada yang miskinnya, ada kan yang berkurang hartanya, ada. Asalkan karena Allah. Dan pasti orang yang menyumbang madrasah, sekolahan, masjid sekian sebulan, 1 juta, 2 juta, ada yang 10 juta, berkuranglah hartanya. Ini dibuktikan, kita buktikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kayak pesantren kita, ada yang menyumbang 10 juta, ada yang menyumbang 100 juta, ada yang menyumbang 300 juta, ada yang menyumbang 1,5 miliar, sudah adalah berkurang hartanya, justru bertambah. Kenapa? Rasulullah mengatakan hakun, pasti. Nah, jadi bila mana kita memaafkan orang-orang yang menganiaya kita, kita maafkan karena Allah, pasti kita jadi orang mulia. Kita minta-minta untuk memperbanyak, pasti menjadi orang fakir. Kita memberi karena Allah, pasti dikayakan, dibanyakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul hukama salasatun min akhlaqi ahlil jannah ala afu amman zalamak wal badlu liman haramak wal ihsan ila man asaa ilaik. Ada 3 akhlaknya orang surga. Pertama,
memaafkan orang yang menganiayanya. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Mun kita minta rokoninya ada rokok habis. Rokok sebilahannya wani jadi belakawan minta habis. Nungkor sebilahannya wani 2 bila. Kawan minta lo habis. Tapi kalau sudah inya minta bari. Minta bari. Mun kita minta kan ada harapan dibarinya. Nah, ini beri. Minta beri. Ini akhlak ahlul jannah, akhlaknya ahli surga. Memberi kepada orang yang tidak memberi kepadanya. Yang ketiga, wal ihsan ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ini paling sulit. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Kalau orang laki bini, nang laki sugih, nang laki adil, nang laki saleh, nang laki sayang, bini bakti wajar. Kalau ada bakti, binian neraka ngarannya ini. Laki bertanggung jawab, orangnya adil, orangnya saleh, orangnya penyayangan. Kada bakti juga di luar kebiasaan. Kalau bakti ini wajar. Kenapa? Baik. Coba nang laki pamukulan, mengungkusi kada kakaruan, salah sedikit menampiling, nang bini tatap bakti. Nah, ini ahli surga. Ini ahli surga. Ini nang laki nih pamukulan, panyarikan, mengungkusi kada tapian, tatap bakti nang bini. Ini perempuan ahlu jannah. Kenapa? Ihsan ila man asa ilaik, dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini akhlak ahli surga. Para muhibbin rahimakumullah, di padang mahsyar nantinya dikumpul seluruh manusia, ada pengumuman dari malaikat, hendaklah bangun, hendaklah maju orang-orang yang mulia, ahlul fadl, hendaklah maju. Maju sedikit orangnya, kada banyak maju. Begitu maju disuruh langsung masuk surga. Udkhulul jannah sira'a, masuk surga segera. Sesampai di surga, kenapa kalian masuk surga? Lekasnya orang masih abut lagi di situ macam-macam. Ujarnya, kami ada 3 hal yang kami lakukan dalam dunia yang berhubungan dengan masyarakat, dengan sosial. Yang pertama, bila mana kami dizalim, dianiaya, kami sabar. Bila mana kami dijahati, kami maafkan. Bila mana kami diganggu, kami kada melawani. Bila mana wa idza juhilna, bila kami dijahili, kami diganggu, kami kada melawan. Ini 3 yang menyebabkan mereka lebih terdahulu daripada yang lain masuk surga. Dizalim orang, sabar. Dijahati orang, dimaafkan. Diganggu orang, kada melawani. Juhila, jahil. Bila dijahili orang, berarti kalau kita mengganggu orang, itu kita orang jahil. Ngarannya Nabi kita mengatakan, kita yang mengganggu orang, orang ngarannya jahil kita, walaupun kita alim, walaupun kita pintar. Bila kita mengganggu orang, Nabi kita mengatakan jahil. Melawani nang jahil, melawani orang bungo, sama artinya. Nah, wa idza juhilna, bila kami dijahili, kami ada melawani. Nah, itu orang-orang nang siraan segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, pemaaf yang kedua daripada buah keimanan kita kepada al-afu ini. Pertama syukur, yang kedua jadi manusia yang pemaaf. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki berdoa, laki-laki miskin, laki-laki fakir. Doanya bahasa kita, ya Allah, hamba kada punya harta untuk bersedekah, hamba kada punya duit untuk bersedekah.
Siapa-siapa yang menyambati hamba, siapa-siapa yang memfitnah hamba, hamba sedekahkan lawaninya. Allah mewahyukan kepada Nabi, katakan kepada itu orang, qad ghafartulah, aku ampuni dosa-dosanya. Ini bukan fakir miskin, enggak ada duit bersedekah. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, siapa yang hari ini nyambati ulun, memfitnah ulun maafkan, ulun jadikan sedekah lawan mereka. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, kemudian pemaaf ini sifatnya ahli surga, sifatnya orang yang beriman. Lalawanannya apa? Nang wajib kita jauhi adalah al-hikid, pendendam. Nah, pendendam. Ujar Nabi kita dalam suatu hadis, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu kadang mau pendendam. Jangankan orang nang kada minta maaf, nang kada minta maaf pun kita maafkan. Ayo orang nyambati kita nang apakah kada akan mengurangi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambati orang hantu kah nang apakah, ayo ja, kada akan mengurangi martabat kita di sisi Allah asal nang menyambati jangan Allah taala. Manusia ayo ha, bahkan menambah ketinggian martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala asalkan kita maafkan dan kita doakan agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendendam. Nah, pendendam ini orang sudah minta maaf, maginnya kada dimaafi, maginnya enang kada minta maaf. Al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin tidak ada yang pendendam. Kayak apapun dosa, kezaliman yang orang lakukan kepada kita, kalau kita bisa memaafkan walaupun inya kada minta maaf, itu anugerah yang besar diberikan Allah kepada kita. Anugerah yang besar diberikan Allah kepada kita. Pendendam ini, ujar Imam Ghazali mengatakan dan para ulama lainnya, kalau kita punya sifat dendam, kenapa kita dendam? Penyebabnya dendam itu mungkin satu, karena ada orang yang menyakiti kita, sedangkan kita kada mampu membalasnya dan kada kau memaafkannya. Dendam. Bisa juga dendam ini kita dikalahkan oleh orang lain, kita kada mampu menerima dengan lapang hati, bisa dendam. Nah, ini dosanya besar. Bahkan dendam ini merupakan induk daripada berbagai macam dosa. Kalau kita dendam lawan seseorang, apa dosa pertama yang timbul? Hasad. Kita pasti dengki kepadanya, itu pasti. Kita dendam kepada si fulan, kita pasti dalam hati kita ingin nikmat yang ada pada fulan itu habis. Kita dendam kepada si A, dendam kepada si B, kita pasti kepingin A, B itu sengsara. Nah, menghendaki kaum musliminnya sengsara merupakan dosa yang besar. Nah, apa gunanya kita berdoa, Allahumma farrij an ummati Muhammad, lapangkan ya Allah umat Nabi Muhammad, sedangkan seorang dalam hati menghendaki mereka kehilangan nikmat. Nah, ini dendam, satu hasad. Yang kedua, kalau kita dendam kepada seseorang timbul syamatah. Syamatah ini apa? Gembira kalau dia dapat musibah. Lagi hapus tukatulahan lu akun itu. Nah, syamatah. Akibat dendam timbul kita gembira orang lain dapat bala, orang lain dapat musibah. Sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau kita dendam apa? Al-hajru wal musaramah, selalu bertolak belakang, selalu berpaling muka, selalu putus hubungan. Dendam. Yang keempat apa? Istisgharuhu. Kita dendam kepada orang, pasti kita mengecilkan orang itu. Bah, kecil itu orang. Harap kita
Ini kita ini tuh kecil, kada ada artinya. Nah, karena kita dendam kepadanya. Dosa terus toh. Yang kelima, kalau kita dendam kepada seseorang, itu bisa menimbulkan kita berkata-kata yang kada baik, menggibahinya, nah, memfitnahinya akibat dendam. Yang keenam, su'udzan bih, kita buruk sangka dengan orang yang didendam. Lalu buruk sangka. Ada ini pinanang apakah bos aku anu? Ada pina apa sakun nang kada baik terus, selalu suuzan kepada orang yang didendamnya. Nah, suuzan termasuk dosa. Nang kedelapan, izauhu, mengganggu. Ini sudah kada sabar lagi, kada menyandang lagi, akhirnya mengganggu bisa memukul sampai bisa membunuh. Nah, nang kedelapan, al-bukhlu bihi, pemalar lawan yang didendam itu pasti sudah itu. Kita didendam lawan si A, kita injam sabida, kata menjami, atau pakai aku rawa, nah, pemalar. Jangan kan sabida, cahaya lampu aja pemalarnya. Kalau kita dendam. Nang ke-10, nang ke-9, ad-du'a alaih, selalu mendoakan kada baik lawan yang didendam itu. Nah, sebuting aja pun kalah asal dendam. 9, menyirit dosa yang lain-lainnya. Makanya jar Nabi kita, al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin itu kada pendendam. Sebaliknya apa? Pemaaf. Nah, jadi artinya di sini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu ini adalah secara kada langsung menyuruh kita supaya jadi orang yang pemaaf, jangan lakas naik darah. Ini zaman dimana orang banyak lakas emosi. Ini masa manusia banyak emosi. Sedikit orang sarik aja, di balap orang sepeda motor sarik, dicangangi orang belawas sarik. Ini masa-masa orang banyak emosi. Nah, di mana kalau kita mampu mengendalikan diri kita menjadi orang yang pemaaf, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-83 di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rauf.